Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nusantara menjadi nama resmi dari ibu kota negara atau yang disingkat dengan IKN. Memangnya kenapa sih ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan? Lalu bagaimana dengan Jakarta? Apakah masih tetap sebagai daerah perekonomian? Yuk upgrade pengetahuanmu di Etno AdSense Knowledge. Ibu kota menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah negara, karena ibu kota adalah pusat pemerintahan atau tempat berhimpunnya unsur administratif eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ataupun tempat segala sesuatu untuk mengkoordinir dan mengawasi berbagai jenis kegiatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, ada apa ya dengan ibu kota Jakarta sehingga Indonesia membutuhkan ibu kota negara yang baru? Ada beberapa alasan Indonesia membutuhkan ibu kota yang baru, yaitu saat ini Jakarta sudah sangat padat. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DKI Jakarta sampai tahun 2023 mencapai 10,6 juta jiwa. Dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini Jawa mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Timur. Selain itu, masih ada alasan yang kuat nih, kenapa ibu kota negara harus pindah ke Kalimantan, yaitu selain kepadatan penduduk, kondisi Jakarta saat ini juga sering banjir dan juga rawan gempa bumi karena berada pada jalur lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Nah, dari berbagai keadaan yang sedang dialami oleh Jakarta sekarang ini, menjadi alasan kuat kenapa ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Kalimantan. Pada 18 Januari 2022, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Dengan demikian, ibu kota negara pindah ke Kalimantan akhirnya menjadi kenyataan. Hasil kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian besar Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan daerah tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu Kalimantan minim risiko bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan juga tanah longsor. Selain itu, lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Dan juga di Kalimantan sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Tapi Sobat Desen tahu nggak? Sebenarnya perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia bukan baru-baru ini loh, karena rencana tersebut sudah ada sejak tahun 1957 saat Presiden Soekarno mengusulkan pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Tahun 1997, Presiden kedua Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang dimaksudkan untuk pusat pemerintahan. Selang 10 tahun kemudian, wacana pemindahan ibu kota negara muncul lagi. Dalam berkas kajian di DPR menyebutkan wacana pemindahan ibu kota timbul setelah Jakarta dilanda banjir besar pada Februari 2007. Apalagi masalah kemacetan di Jakarta juga semakin parah, sehingga dianggap tidak layak sebagai ibu kota negara. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mulai membicarakan pemindahan ibu kota negara ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Palangkaraya pada awal Desember 2009. Presiden SBY semakin serius dengan membentuk tim kecil untuk menyiapkan kajian ide pemindahan ibu kota negara pada September 2010.
Akhirnya, rencana pemindahan ibu kota negara benar-benar dimatangkan pada masa pemerintahan Jokowi setelah hampir 12 tahun berlalu, yaitu dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diundangkan dan berlaku mulai 15 Februari 2022. Untuk membangun sebuah ibu kota yang baru, pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, uangnya dari mana ya? Anggaran pembangunan IKN membutuhkan dana kurang lebih mencapai 460 triliun. Wow, angka yang sangat besar bukan? Sumber pendanaannya adalah 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara sisa pendanaan berasal dari sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, kerjasama pemerintah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, pendanaan internasional, dan dari berbagai pihak lainnya. Pada tahap awal pengembangan kawasan IKN, pemerintah membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR DPR, dan perumahan untuk aparatur sipil negara sebanyak 500.000 penduduk. Tahap selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan kawasan IKN sebagai Smart City untuk menjadi ajang pamer transformasi besar Indonesia di bidang ekonomi. Diharapkan kawasan IKN tidak hanya sebagai ibu kota negara, tapi juga dapat menjadi wilayah industri teknologi bersih, wilayah industri pertanian berkelanjutan, wilayah ekowisata dan wisata kesehatan, wilayah bahan kimia dan produk turunan kimia, dan juga wilayah energi rendah karbon. Dan juga pemindahan ibu kota menjadi salah satu proses pemerataan pembangunan terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, Mendagri Tito Karnavian berharap agar warga Kalimantan Timur dan sekitarnya untuk segera menyiapkan diri untuk menangkap berbagai peluang dari rencana pemindahan ibu kota. Mulai dari proses pemindahan ibu kota saat ini hingga terwujudnya pemindahan ibu kota secara penuh pada tahun 2045 mendatang. Berhubungan dengan nama ibu kota baru, kenapa Nusantara ya? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa mengungkapkan Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota negara baru di Kalimantan Timur karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Kata Nusantara dapat menggambarkan kenusantaraan kita sebagai Republik Indonesia. Setelah IKN jadi dan status ibu kota negara pindah ke Kalimantan, terus bagaimana dengan nasib Jakarta? Presiden Jokowi menegaskan bahwa Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan. Jakarta akan terus dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global. Selain itu, menurut Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, meyakini bahwa pemindahan ibu kota nantinya tidak akan berdampak besar terhadap kegiatan bisnis, ekonomi, serta perputaran uang di Jakarta. Karena Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis di Indonesia. Pasalnya, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara ASEAN. Posisi tersebut menjadikan Jakarta jendela bagi para pengusaha dari luar Indonesia. Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan berdampak pada penurunan angka kemacetan di Jakarta. Yang pastinya kemanapun ibu kota negara Indonesia dipindahkan, semoga kesejahteraan masyarakat Indonesia tetap diutamakan ya. Jangan lupa follow semua media sosial SN.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!